The subsequent idealized and seemingly benign cartoon creatures unharness the human malevolence and reverse social polarity within them. Confirming identity and status. Age 32. 2 minutes to dimension jump activation. Plasma acceleration. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ruang Film. Sebuah informasi untuk kalian penikmat konten spoiler. Oke, di video kali ini kita akan kembali membahas film bertema luar angkasa, yaitu sebuah film berjudul Supernova yang dirilis tahun 2000. Film ini mengisahkan misi pencarian dan penyelamatan sebuah pesawat angkasa setelah mereka menerima panggilan darurat dari sebuah lokasi yang berjarak 3.400 tahun cahaya dari bumi. Jadi nggak usah lama-lama, kita langsung masuk aja ke alur cerita filmnya. Di awal film, kita diperlihatkan sebuah kapal angkasa penyelamat bernama Nightingale dengan 6 orang kru sedang berpatroli di wilayah perbatasan eksplorasi manusia di luar angkasa. Mereka adalah Marley sebagai kapten dan pilot, Nick Van Zandt sebagai co-pilot, Dr. Kailas sebagai petugas medis, serta 2 asistennya yaitu Danica dan Jerzy. Dan yang terakhir adalah Benjamin sebagai petugas mainframe yang merancang AI sistem komputer kapal angkasa bernama Sweetie. Tugas utama mereka adalah menjawab panggilan darurat bila mana dibutuhkan dari seluruh koloni di luar planet bumi. Di antara 6 orang tersebut, Nick adalah satu-satunya personel baru, seorang veteran pilot militer yang baru saja sembuh dari rehabilitasi karena ketergantungan obat terlarang. Meski sudah dinyatakan sembuh, tapi Dr. Kayla kurang mempercayainya. Karena itu, Dr. Kayla rutin melakukan pemeriksaan serta memberi Nick tambahan obat terapi untuk diminum. Akan tetapi, Nick menolak, lalu berterus terang bahwa selama ini ia tidak pernah mengkonsumsi obat pemberiannya sebagai bukti bahwa dirinya itu baik-baik saja. Just following orders, get to know the crew. Tak lama berselang, kapal angkasa menerima sebuah sinyal darurat berupa panggilan langsung dari operasi penambangan lunar bernama Titan 37 yang berjarak 3.400 tahun cahaya. Hal ini tentu saja membuat mereka terkejut, karena panggilan langsung dari lokasi yang jaraknya sangat jauh bukanlah hal biasa. Selain itu, berdasar data yang mereka miliki, tambang tersebut sebenarnya sudah ditinggalkan koloni manusia sejak 5 tahun yang lalu, yang disebabkan Titan 37 secara misterius terlepas dari orbit planetnya kemudian menjadi bulan pengembara. Benjamin juga menyebut gravitasi di sektor itu sangat tidak stabil dikarenakan ada bintang raksasa biru di dekatnya. Sweetie mengidentifikasi transmisi tersebut dilakukan oleh seseorang bernama James Larson, yang seketika membuat Kayla merasa tidak nyaman saat mendengar namanya. Karena diketahui James ini adalah mantan kekasihnya, dan ia tidak menyangka James ada di sana setelah 5 tahun tidak bertemu. Dalam video panggilan itu terlihat ada beberapa orang tengah beraktivitas, yang artinya memang benar-benar masih ada orang di sana. Karena itu, Kapten memutuskan akan menjalankan operasi penyelamatan dan pergi ke Titan 37 menggunakan drive dimensi, sebuah teknologi yang memungkinkan kapal angkasa mereka melompat ke tempat yang jaraknya ribuan tahun cahaya dalam waktu yang singkat. Para kru kemudian masuk ke dalam kapsul stabilisasi dimensi yang berfungsi melindungi tubuh dari kerusakan selama lompatan dimensi berlangsung. Namun sayangnya kapsul milik kapten itu tidak menutup dengan benar, dan akibatnya setelah kapal selesai melakukan lompatan dimensi, kapten meninggal karena tubuhnya menyatu dengan kapsul tersebut. 2 minutes to dimension jump activation. Plasma acceleration. Skins fused with polyglass. Celakanya, ketika sampai di tujuan, kapal dihantam bebatuan angkasa di sabu awan Titan 37, menyebabkan kapal hilang kendali serta kehilangan 80% bahan bakar. Jika mereka tidak segera mengambil tindakan, kapal angkasa ini akan jatuh ke medan gravitasi dari bintang raksasa biru di depan mereka.
Karena itu, Nick segera mengaktifkan kendali manual, serta menggunakan daya cadangan untuk menjauh dari tarikan gravitasi bintang tersebut. Trans-Soma Mining Operation Titan 37. Meski mereka berhasil, Sweetie memperingatkan bahwa sisa daya hanya mampu menahan kapal selama 17 jam 12 menit, sebelum kapal ini kembali tertarik medan gravitasi dari bintang tersebut. Satu-satunya pilihan adalah segera pergi dari tempat ini. Tapi sebelum itu, daya penggerak dimensi harus segera diisi ulang terlebih dahulu sebelum bisa digunakan. Dan diperkirakan membutuhkan waktu pengisian selama 17 jam 1 menit. Yang artinya mereka punya selisih waktu 11 menit untuk melakukan lompatan dimensi sebelum ditelan bintang raksasa tersebut. Nick lalu minta Benjamin menyiarkan pesan penyelamatan agar siapapun yang ada di sektor ini bisa menghubungi mereka untuk diselamatkan. Setelah itu, Nick menemui Dr. Kayla di kamarnya untuk sekedar meminta maaf karena menolak pengobatannya. Sebagai gantinya, ia membawa sebotol ciu untuk dinikmati bersama. Kayla yang tidak bisa menahan pesona wakil kapten itu pun menerimanya. Bahkan mereka itu menjadi dekat satu sama lain. And then we're gonna make us a baby. Sementara Danica dan Jersey tengah sibuk di kamar membahas keinginan mereka memiliki anak. Karena di abad 22 ini kolonisasi manusia sangat dibatasi dan memiliki anak adalah suatu keistimewaan. Selang 2 jam kemudian, Benjamin minta Nick dan Kayla menemuinya di ruang kapsul stabilisasi dimensi, lalu memberitahu mereka penyebab kapsul kapten tidak berfungsi. Data logger menunjukkan alarm menyala sebelum melakukan lompatan, yang seharusnya kapten bisa mendengarnya lalu membatalkan lompatan. Atau mungkin ia sengaja mengabaikannya agar misi tetap berjalan. Tapi Nick dan Dr. Kayla tidak ingin berspekulasi. Apapun alasannya, kapten sudah menerima resiko tersebut. Setelah itu, Nick meminta semua personel berkumpul di anjungan, lalu memberitahu mereka bahwa mesin penggerak dimensi baru bisa dinyalakan setelah daya terisi penuh. Nah, masalahnya mereka itu hanya punya waktu 11 menit untuk mempersiapkan segalanya sebelum ditelan bintang raksasa biru tersebut. Jadi, Nick berharap mereka tidak melakukan kesalahan apapun. 11 minutes. We have no margin for error here. Then we won't make any. Sesaat kemudian, Sweetie mendeteksi ada pesawat pengungsi meluncur dari Titan menuju kapal angkasa mereka. Attention, L-Class Transport Ship. Namun ketika dihubungi, tidak ada jawaban. Nick minta Benjamin mempersiapkan intersepsi agar mereka tidak berbenturan. Dan setelah pesawat itu berhasil melakukan docking, para kru pun masuk ke dalam, lalu menemukan seorang lelaki pingsan karena kehabisan oksigen. It's not Carl. Awalnya, Kayla mengira orang itu adalah James Larson, tapi ternyata bukan. Mereka bergegas membawanya ke ruang medis untuk diperiksa. Nah, saat dipindai, Kayla menemukan ada keanehan pada struktur tulangnya yang terlihat lebih kuat dari rata-rata orang pada umumnya. Bahkan untuk seseorang yang tinggal di antah berantah, tubuhnya itu terlalu sempurna bagi orang sehat sekalipun. Selesai memeriksa, Nick menemui Kayla untuk mempertanyakan apa ia mengenal sosok lelaki yang mereka temukan tersebut dan apa hubungannya dengan James Larson, seseorang yang membuat mereka tersesat di tempat ini. Kayla memastikan lelaki itu bukan James, tapi sebelum berpisah dengannya 5 tahun yang lalu, ia sempat melihat fotonya bersama anak muda yang mungkin saja anak laki-lakinya. Dan alasan ia meninggalkan James karena James adalah pria keras dan sulit diatur. Nick sebenarnya tidak ingin ikut campur urusan pribadinya. Ia hanya ingin memastikan bahwa orang yang mereka selamatkan bukan seorang penjahat. Karena sepeninggal kapten, misi ini di bawah tanggung jawabnya sebagai co-pilot. Di sisi lain, kapsul stabilisasi dimensi hanya ada 5. Sedangkan saat ini ada 6 orang yang tentunya tidak cukup membawa mereka semua kembali ke bumi. Sementara di ruang medis, lelaki itu ternyata sudah siuman dalam keadaan tanpa busana, yang seketika membuat Danica terpesona melihat ketampanannya. Lelaki itu pun meminta maaf karena tidak bisa menemukan pakaiannya, lalu memperkenalkan diri kalau ia bernama Troy. I'm Dr. Evers. How are you feeling? This is Troy. It's Carl Larson's son. Nick dan Kayla kemudian bertanya padanya, apa ada orang tersisa di koloni serta di mana keberadaan James, orang yang mengirim sinyal darurat pada mereka. Troy memberitahu tidak ada siapapun di koloni, hanya dia satu-satunya, dan James yang tak lain adalah ayahnya sudah meninggal 3 tahun yang lalu. Namun kepergiannya bukan sesuatu yang perlu disesali,
Karena mungkin James adalah ayah terburuk yang pernah ada, bahkan ia berusaha menghindar darinya. Namun sebelum meninggal, James sempat berpesan jika ia mendapat masalah, maka Kayla adalah orang yang harus ia hubungi. Lalu Nick bertanya apa ada bahan bakar di tambang tersebut. Mereka membutuhkannya agar bisa segera pergi dari sini sebelum bintang itu menelan mereka. Beruntungnya, Troy mengatakan ada banyak bahan bakar tersisa di bawah sana, mengingat tambang itu sudah berhenti beroperasi. Nick lantas menyiapkan pesawat mendarat untuk mencari bahan bakar tersebut, lalu minta Jersey memeriksa pesawat yang dinaiki Troy dan melapor jika menemukan sesuatu yang mencurigakan. Nah, saat Jersey hendak masuk ke pesawat Troy, ia melihat Troy sedang menggoda kekasihnya yang tentu saja membuatnya cemburu. Tapi ia mengabaikannya lalu memeriksa pesawat Troy. Masuk ke dalam, ia menemukan benda bercahaya di dalam koper yang seketika membuatnya terkesima. Jersey iseng memasukkan tangannya ke dalam benda asing tersebut dan anehnya ia merasa tangannya itu lebih bertenaga dari sebelumnya. Listen, I found something. You better get down here. Jersey kemudian menghubungi Nick agar menunda penerbangannya lalu menunjukkan benda bercahaya itu padanya. Karena khawatir benda itu mengandung kontaminasi biologi asing, Kayla mengamankan benda tersebut menggunakan robot flyboy yang bisa dikendalikan dari jarak jauh. Lalu meminta Troy menjelaskan benda temuannya tersebut. And then I found the Titan 37. Troy mengaku sebenarnya benda itulah penyebab ia terdampar di Titan. Sekitar 3 tahun yang lalu, pasca James meninggal, ia menyadap transmisi liar dari sekelompok penambang yang membicarakan galian benda asing di bulan Titan. Saat mendengarnya, ia tahu bahwa benda itu mungkin jauh lebih tua dari bulan itu sendiri. Sebuah artefak kuno atau peninggalan entitas asing yang tidak diketahui asal-usulnya. Karena itu, ia mengajak beberapa teman-temannya datang ke Titan untuk melakukan penelitian serta perburuan. Tapi sesampainya di sana tidak ada aktivitas penambangan ataupun tanda-tanda seseorang menemukan benda asing tersebut seperti yang ia dengar dalam transmisi. Hal itu pun membuat teman-temannya merasa dibohongi lalu merebut kapalnya dan meninggalkannya sendirian di Titan. Meski begitu, ia tidak menyerah, kemudian mencoba mencari ke seluruh tempat sampai akhirnya berhasil menemukan harta karun tersebut. Bayangkan jika mereka menjual benda asing itu ke pemerintah, mereka bisa mendapatkan uang banyak. Karena mungkin ada teknologi baru yang bisa mereka pelajari dari artefak asing tersebut. If you guys help me out here, I'll cut you in for 5%. Look, there's no question. This is it. Karena itulah ia sengaja mengirim sinyal darurat menggunakan nama James agar mereka datang menjemputnya. Dan sebagai gantinya, ia akan membagi keuntungan dari hasil penjualan artefak tersebut. I'm not convinced we shouldn't blow it out the closest airlock. Akan tetapi, Nick butuh pembuktian bahwa artefak alien itu tidak berbahaya. Bagaimana jika benda itu ternyata adalah senjata alien yang justru bisa mengancam eksistensi manusia? Karena mungkin saja seseorang sengaja mengubur benda itu di Titan setelah mengetahui ada potensi bahaya di dalamnya. Dan sebelumnya, Kayla juga sempat melihat keanehan pada struktur tulangnya, yang membuat ia menyimpulkan Troy sudah terpapar artefak alien tersebut. Jadi keputusannya, Nick tidak ingin meresikokan nyawa kru dengan membawa benda asing itu di dalam kapal angkasa ini. Can't be serious. You have any idea what you're saying? Perkataan Nick tersebut membuat Troy kesal karena menolak kesempatan emas yang ia berikan. Nick tentu saja nggak terima karena gara-gara benda itu waktu mereka terbuang sia-sia dan harus kehilangan seorang kapten. Sesuai rencana, Nick akan turun ke Titan mencari bahan bakar menggunakan pesawat mendarat. Tapi sebelum itu, ia berpesan pada Benjamin dan Kayla agar terus mengawasi Troy, serta melakukan analisa terhadap artefak alien tersebut. Karena ia tidak yakin apa Troy benar-benar menginginkan uang atau sebenarnya ada motif lain. Main thrusters primed. Shuttle clear for launch. Well, that would explain why we're going so fast. Sampai di tambang, Nick turun ke lantai dasar mencari bahan bakar sesuai informasi dari Troy. Tapi sampai di bawah, Nick malah menemukan jasad manusia. Padahal koloni sudah meninggalkan tambang ini sejak 5 tahun yang lalu. Hal itu pun membuat Nick curiga. Jangan-jangan mereka ini adalah teman-teman Troy yang sengaja ia bunuh agar bisa menguasai artefak itu sendirian. Kembali ke kapal angkasa, Troy terlihat sedang menggoda Danica lalu berkata bahwa ia mengerti kegelisahannya, yaitu keinginan Danica memiliki anak yang sampai saat ini tidak kesampaian.
Artefak itu ternyata tidak hanya sekedar membuat tubuh Troy semakin kuat, tapi juga kemampuan telepati dan membaca pikiran. Karena itu, Troy menawarkan diri akan membantunya memiliki anak yang tentu saja tidak disia-siakan Danica. Di sisi lain, Jersey yang masih penasaran akan artefak itu kembali menyentuhnya. Dan sama halnya seperti Troy, benda itu pun memberinya kemampuan telepati, yang pada akhirnya ia bisa melihat perselingkuhan Danica dan Troy. I've updated my analysis of the unknown object. Sementara di lab, Kayla meminta Sweetie memindai serta menganalisa artefak alien berdasar materi penyusunnya. Lalu diketahui bahwa benda itu merupakan wadah yang membungkus materi dari 9 dimensi yang diketahui ilmu pengetahuan. Secara matematis, mereka bisa membuktikan keberadaan materi ekstra dimensi tersebut. Hanya saja, kecerdasan komputer tidak memiliki kosakata yang tepat untuk menggambarkannya. Namun yang jelas, wadah itu berfungsi untuk menyebarkan isinya ke segala penjuru. Kemudian menciptakan materi baru secara spontan di alam 3 dimensi untuk mengganti materi yang sudah ada sebelumnya. Creation of new three-dimensional matter. It's a bomb. Dari penjelasan Sweetie tersebut, Kayla menyimpulkan artefak alien itu adalah sebuah bom yang digunakan untuk menghancurkan suatu ruang di angkasa. Kemudian mengisi ruang hampa tersebut dengan materi serta unsur-unsur kehidupan baru secara eksponensial. Dan seperti yang sudah disepakati para astronom, alam semesta ini diketahui terus mengembang ibarat sebuah balon yang ditiup terus-menerus. Tapi materi yang ada di dalamnya tidak cukup mengisi ruang kosong yang ada. Hal ini terbukti dengan banyaknya hamparan kosong di luar angkasa, terutama ruang gelap di antara galaksi. Nah, bom itu berfungsi memperbaikinya dengan menciptakan materi baru untuk menjaga alam semesta ini tetap muda. This thing's designed to fix that problem. It creates new matter to keep the universe young. A creation device. Jadi, mereka itu tidak boleh membawa bom itu ke bumi. Karena jika meledak, tata surya akan hancur lalu tergantikan dengan materi baru. Jika perkiraannya benar, entitas asing yang menciptakan artefak tersebut memiliki kemampuan kreasi atau penciptaan di atas pemahaman manusia, yang mungkin saja bertujuan mengurangi persaingan dalam menguasai alam semesta, lalu memanfaatkan keuntungan ketika sebuah kehidupan baru terbentuk. Oh my God. Selesai melakukan ritual tanam benih bersama Troy, Danica melihat Jersey tengah menempel di artefak alien tersebut. Karena khawatir, Danica membawanya ke ruang medis untuk diperiksa. Nah, saat dipindai, Kayla melihat pertumbuhan yang signifikan pada organ tubuhnya. Bukan hanya semakin kuat, tapi Jersey terlihat lebih muda belasan tahun dibanding sebelumnya. Hal tersebut mungkin saja dipengaruhi materi ekstra dimensi di dalam artefak alien, yang secara ajaib menyebabkan manusia mengalami evolusi atau lebih superior dibandingkan sebelumnya. I like to consider myself pretty. Looks like it's just you and me. Come on, Nick, give me a smile. Sementara di tambang, Troy tiba-tiba menghubungi Nick lalu memberitahu bahwa sebenarnya tidak ada apa-apa di bawah sana. Kemudian mengambil alih pesawat mendaratnya agar Nick tidak bisa kembali ke kapal angkasa. Jadi sejak awal, Troy itu sebenarnya sudah mengetahui isi pikiran Nick yang panik karena masalah bahan bakar. Karena itu, ia sengaja menjebak Nick agar turun ke Titan. Di sisi lain, ia juga mengetahui kedekatannya dengan Kayla, mantan kekasihnya, serta kapsul dimensi yang hanya cukup untuk 5 orang. Nah, dari perkataannya tersebut, Nick akhirnya mengerti bahwa Troy sebenarnya adalah James Larson, di mana ada kemungkinan artefak alien itulah yang merubah dirinya menjadi orang lain lalu menipu semua orang. What are you doing? Tak lama berselang, Danica masuk ke ruang kontrol setelah mendengar peringatan bahwa pesawat pendarat kembali ke kapal angkasa tanpa Nick. Troy menjelaskan bahwa Nick mengalami kecelakaan di bawah sana, tapi Danica nggak percaya lalu menyerang Troy. Troy tentu saja bisa dengan mudah menahan serangannya lalu melempar Danica ke luar angkasa. Sementara di lab, saat Jersey mencoba membuka akses artefak tersebut, Troy datang lalu menyerangnya. Jersey berusaha membalas dengan kekuatan barunya, tapi Troy jauh lebih kuat darinya, memukulnya hingga pingsan kemudian membuangnya keluar angkasa. Mendengar ada suara keributan, Benjamin dan Kayla masuk ke ruang lab. Benjamin yang sempat melihat Troy membuang Danica keluar angkasa menembaknya dengan pengait.
lalu minta Kayla ikut bersamanya mengambil senjata. You take this. You're better with that than I am. Benjamin kemudian minta Kayla pergi ke ruang kontrol mencari cara menghubungi Nick, sementara ia akan berurusan dengan Troy. Akan tetapi, Troy yang memiliki kemampuan telepati dengan mudah membelakangi Benjamin lalu membunuhnya. Sweetie lantas melaporkan insiden itu pada Kayla. Namun sayangnya saat hendak menghubungi Nick, Troy keburu masuk ke dalam. Still don't recognize me. Troy lalu bertanya apa Kayla benar-benar tidak bisa mengingatnya. Dia adalah James yang sedikit berubah karena artefak tersebut. Bukankah ia sudah tahu bahwa identitas pengirim sinyal tidak bisa dipalsukan? Yang artinya panggilan darurat itu memang benar-benar dirinya sendiri. Meski ia berubah, tapi pada dasarnya dirinya adalah orang yang sama dan berasal dari materi yang menciptakan umat manusia. You know, up until the end, when he was sick. Menurutnya, artefak itu adalah anugerah bagi alam semesta. Akan terjadi evolusi besar-besaran pada umat manusia jika mereka membawanya ke tata surya. Jadi tidak ada alasan untuk menolak keajaiban tersebut. I'm more a part of everything now, not less. Can't you see that? I didn't send you that distress call because I wanted you to rescue me. Di sisi lain, pesawat mendarat itu ternyata kembali ke tambang untuk menjemput Nick. Karena sebelumnya Nick sudah mengaktifkan prosedur penyelamatan yang hanya akan menjawab panggilannya. Nah, saat perhatian James teralihkan kedatangan Nick, Kayla menyerang matanya dengan laser lalu kabur keluar. Namun, hal tersebut tak berlangsung lama karena James bisa menyembuhkan dirinya sendiri dengan cepat lalu mengejar Kayla. Beruntung, Nick datang tepat waktu lalu terjadilah duel di antara mereka. Meski awalnya kewalahan, Nick akhirnya berhasil memotong salah satu tangannya lalu mengurung James di kandang kargo. Kayla memberitahu Nick James tidak bisa dibunuh dengan mudah karena tubuhnya bermutasi dan bisa menyembuhkan diri dengan sangat cepat. Dan celakanya, karena terlalu sering terkena kontak dengan manusia, wadah dimensi tersebut menjadi tidak stabil. Ditambah, James saat ini sudah sembuh dari lukanya dan siap membalas dendam. Attention, dimension drive recharge is now complete. Sesaat kemudian, Sweetie mengumumkan bahwa waktu pengisian daya penggerak dimensi baru saja selesai dan sisa waktu mereka hanya 10 menit sebelum tertarik medan gravitasi bintang raksasa biru. Mendengar hal itu, James masuk ke ruang kapsul stabilisasi dimensi, lalu merusaknya agar Nick dan Kayla tidak bisa menggunakannya. Tapi ia sengaja membiarkan satu kapsul tetap utuh untuk dirinya sendiri pulang ke bumi. Sementara di ruang kontrol, Nick minta Kayla menggunakan robotnya membawa artefak itu ke ruang observasi untuk memancing James. James yang melihatnya pun bergegas menyusulnya. Dan setelah James berada di ruang observasi, Nick meledakkan bom yang menempel di artefak tersebut untuk membunuh James. Terlihat artefak alien itu tertarik gravitasi bintang raksasa biru. Sweetie memperingatkan panas dari bintang itu akan meledakkan artefak tersebut, serta memicu terjadinya supernova atau istilah ketika sebuah bintang raksasa meledak. Selain itu, materi berdimensi ke-9 yang ada di dalam artefak tersebut akan menyebar ke seluruh alam semesta dan diperkirakan akan mencapai bumi dalam waktu 51 tahun ke depan. Reaksi tersebut bisa saja menghancurkan tata surya dan segala kehidupan di bumi. Namun sebaliknya, materi itu juga memungkinkan umat manusia mengalami evolusi serta mencapai tingkat peradaban yang baru. Sweetie lantas mengingatkan waktu peluncuran tinggal 4 menit. Karena itu, Nick dan Kayla buru-buru mengaktifkan penggerak dimensi kapal angkasa lalu masuk ke ruang kapsul pelindung. Namun sayangnya, kapsul hanya ada satu setelah yang lain dihancurkan James. Nick memutuskan tinggal dan meminta Kayla masuk lalu pulang ke bumi. Tapi Kayla menolak dan meminta Nick menggunakan kapsul itu untuk mereka berdua. Meski resikonya adalah bisa terjadi persilangan genetik di antara keduanya. Apa boleh buat, daripada mati konyol, mereka berdua pun akhirnya menggunakan kapsul tersebut. Dan tepat sesaat kapal angkasa melakukan lompatan dimensi, bintang raksasa biru itu meledak menghancurkan apapun di sekitarnya. Selesai melakukan lompatan dimensi, keduanya mendapati salah satu mata mereka tertukar satu sama lain. Sebagai efek samping karena mereka berbagi kapsul pelindung ketika melakukan lompatan dimensi.
Meski begitu, Sweetie tidak menemukan ada kelainan pada organ tubuh mereka dan semuanya tetap berfungsi normal seperti sebelumnya. Sweetie juga menginformasikan bahwa dalam 1 jam ke depan mereka akan mencapai orbit bumi dan akhirnya film pun selesai. Ada satu hal yang membuat kita bertanya-tanya sebenarnya siapa yang menciptakan artefak tersebut, serta mengapa bisa ada di Titan 37 yang letaknya jelas-jelas berada di dekat bintang raksasa biru. Namun yang pasti, artefak tersebut diciptakan entitas asing yang memiliki teknologi jauh di atas kemampuan manusia. Di sisi lain, artefak itu juga mengingatkan kita akan teori terciptanya alam semesta dari ledakan Big Bang. Atau jangan-jangan ledakan Big Bang sebenarnya berasal dari artefak yang sama, kemudian mengisi ruang hampa yang kosong dengan materi-materi pembentuk kehidupan. Dan sesuai dengan judulnya, supernova adalah fenomena meledaknya sebuah bintang, terutama bintang berukuran raksasa yang sudah habis umurnya. Dan yang terakhir, kalau kita bicara tentang misteri luar angkasa, alam semesta dan isinya, mungkin tidak akan pernah ada habisnya dan kita tidak akan pernah mendapat jawaban yang memuaskan. Karena pengetahuan yang kita miliki sangatlah terbatas. Meski kita berharap suatu saat nanti kita bisa mendapat jawaban dari mana kita berasal, kenapa kita dilahirkan, dan kemana kita pergi setelah tidak lagi di dunia. Jadi cukup sekian saja. Terima kasih udah menonton. Sehat selalu buat teman-teman dan sampai jumpa di next video.